Aku takut mas kalau aku yang mandul. Kalau suami aku mau menikah lagi aku ikhlas mas. Kalau enggak ceraikan aja enggak apa-apa mas. Kenapa kamu bilang kalau nggak cerai aja itu kenapa? Dia reuni terus chatan sama mantannya di Facebook. Terus dia manggil mantannya baby lagi di situ. Saya merasa tuh dapat karma mas. Aku pernah di ini tunangan sama orang. Terus aku batalin demi nikah sama dia mas. Saya ngerasa saya jadi ngebawa sial buat dia gitu mas. Nyesel nggak dia menikah sama saya mas, terus ninggalin mantannya yang dulu. Dan saya curiga mas, kok tiba-tiba dia ada aplikasi Gojek. Apa jangan-jangan dia kayak adanya Raffi Ahmad itu, si Sanas. Kenapa? Selingkuh. Kenapa kamu nangis? Sini aku cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelah saya ada Rahma dan juga Andi, ya, pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 4 tahun. Dan salah seorang datang ke saya kemarin pada saat saya lagi turun dapil, saya lagi sosialisasi silaturahmi sama warga, ketemu sama mereka nih, dan mereka mau dihipnotis katanya, ya. Jadi ini gimana sih maksudnya, ada masalah apa gimana? Siapa jadi mau dihipnotis itu lebih ke Rahmanya atau ke Andinya sebenarnya? Rahmanya sih. Rahmanya ya. Iya. Oke, kalau Mas Andi terpaksa apa nggak datang sini? Awalnya diajak kita nggak mau. Nggak mau. Iya. Kenapa Mas Andi nggak mau? Ya buat apa kayak gitu coba? Iya. Ya kan nggak ada apa-apa. Nah, nggak ada apa-apa, justru itu. Kadang-kadang ada pasangan-pasangan yang selama ini merasa tidak ada apa-apa, padahal masing-masing memendam. Meledaknya bom waktunya justru di belakang-belakangan. Gitu kan? Udah punya anak? Belum. Belum. Justru itu mas. Apa? Kenapa? Justru itu. Aku mau ini konsultasi sambil di hipnotis gitu. Oh, konsultasi. Tapi saya bukan dokter kandungan ya. Bukan dokter ahli ginekolog ya. Oke. Oh, mau konsultasi. Iya. Mau dihipnotis gitu ya. Masalahnya justru itu. Biar tahu gitu. Oh gitu ya. Oke. Udah nggak apa-apa. Boleh. Dan kalian juga mungkin ada pasangan-pasangan yang mau dihipnotis bisa hubungin kita ke bawah ini, nomor di bawah ini, ya. Nggak seputar orang-orang di dapil gue Jakarta Selatan, Jakarta Pusat doang, bisa mana-mana, luar kota juga boleh. Asal biaya ditanggung sendiri datang ke sini ya. Ya. Oke. Dan kalau begitu mulai siapa? Rahma dulu berarti ya? Iya mas. Rahma dulu ya, siap ya? Siap. Kamu yakin mau dihipnotis sama Om Uya? Nggak apa-apa, tenang aja dah. Boleh nih ya. Kamu apa sih kerja sehari-harinya? Kerja. Kerja ya? Iya. Oke. Kerja apa? Kerja security. Security? Iya. Oh, dia mana di security di perusahaan apa ya? Di daerah di perbankan. Oh, di bank. Kalau kamu? Iya. Jaga warung doang sih, warung mertua. Warung mertua? Iya. Oke. Mereka udah 4 tahun, ada foto-foto mereka nikah ya? Oke, ya udah. Kalau gitu Rahma siap. Jadi gini, kalau lihat api kamu tidur, kamu akan tertidur kalau lihat api. Kita napasin dalam hidung, keluarkan yang mulut dan... Oke, Rahma, kamu menikah udah berapa lama? Udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Pacaran berapa lama dulu? Nggak pacaran. Oh, nggak pacaran? Iya mas. Jadi kamu nikah nggak pacaran gitu? Enggak. Oh gitu mas ya? Iya betul. Oke, ceritanya gimana tuh? Langsung ketemu, langsung nikah apa gimana? Dijodohin apa gimana? Dia yang datang dari sini, datang ke kampung. Terus dia ketemu sama aku. Jadi aku dilamar. Kampungnya di mana? Di Sulawesi. Di Sulawesi? Iya, Sulawesi Selatan. Makassar? Lebih tepatnya Kota Pindrang. Oh, Pinrang. Intinya emang gitu? Iya, Dia lagi datang? Saya sebenarnya saya dulu kena PHK pekerjaan. Kira saya mutusin buat pulang kampung untuk liburan. Nah, pas lagi liburan, saya main ke tempat usaha teman saya. Dan di situ ada istri saya lah lagi kerja segala macem. Belum jadi istri dong dulu? Belum. Oke. Siapanya teman kamu tuh? Jadi dia adenya. Oh, adiknya. Oh, kenalan. Kenal. Langsung kawin itu?
enggak sih, pendekatan dulu. Nah. Antara seminggu sampai 2 minggu. Akhirnya saya bilang sama tante saya suruh lamarin. Langsung nikah? Langsung nikah. Mau dia langsung? Mau. Oke. Nah, sekarang lu tadi kan bilang waktu gue tanya belum udah punya anak belum, lu bilang belum nih ya. Terus apa? Masalahnya apa yang pengen lu ungkapin di sini apa? Aku takut Mas kalau aku yang mandul. Kamu ngomong apa sih, sayang? Takut kalau mandul, coba ceritain kenapa kamu nangis kenapa? Soalnya kita kan orangnya nggak beradab, bukan orang kaya. Jadi biaya buat konsultasi itu nggak ada Mas. Apalagi suami cuma kerjanya jadi satpam. Aku cuma bantuin mertua jaga warungnya. Aku juga nggak mau repotin suami. Oh, kamu mau periksa takut nggak ada uang gitu? Iya Mas, Udah pernah coba periksa belum? belum pernah. Belum pernah? Iya Mas. Oke, gini. Emang apa? Ada tuntutan apa? Mungkin ada tuntutan dari keluarga masing-masing atau mungkin gimana? Iya Mas, dari keluarga masing-masing sih udah pengen punya cucu. Tapi kan aku takut, aku belum bisa ngasih cucu. Kalau suami aku mau menikah lagi, aku ikhlas Mas. Kalau enggak, ceraikan aja, enggak apa-apa Mas. Kamu ngomong apa, sayang? Kamu jangan ngomong asal-asalan, tahu? Oke, kenapa kamu bisa mikir gitu? Enggak Mas, mungkin ini yang di pikiran dia. Mungkin kita tanya ya, kenapa kamu bilang kalau nggak cerai aja, kenapa? Kayaknya dia juga ada ini Mas, ada yang aneh-aneh dah. Aneh apa? Oke, kita tanya ya. Aneh-aneh gimana? Soalnya aku pernah lihat ini chatannya di Facebook Mas, sama mantannya. Dia reuni, terus chatan sama mantannya di Facebook. Reuni, terus chatan sama mantan di Facebook. Iya. Bohong, Mas. Saya nggak pernah chatan sama orang di Facebook. Bilangnya apa? Nggak tahu, pokoknya dia kayak ini Mas, kayak orang lagi pacaran gitu, mesra-mesraan di Facebook chatannya. Terus dia manggil mantannya baby lagi di situ. Baby. Iya Mas. Baby? Siapa lagi baby? Terus dia ini Mas, dia ngadu sama mantannya kalau dia udah nikah lama sama aku tapi belum punya anak. Kayaknya dia mau nikah dia sama mantannya itu. Gimana chattingannya gimana? Chatnya gini, dia kan, aku udah nikah lama sama istri aku, tapi aku belum punya anak, gimana ya? Itu Mas. Wah, bohong itu, nggak bener, Mas. Terus di situ gimana melu kamu? Dia udah beb-beban Mas. Jadi kan kita jadi cemburu kalau dia udah beb-beb gitu. Oke, gimana Mas, ngerasa? Enggak, saya nggak pernah ngerasa kalau saya pernah chatan sama orang. Lu Facebook siapa? Kamu bisa tahu Facebook siapa yang kamu lihat? Facebook dia Mas, di HP-nya dia. Aku juga pernah lihat ini, dapat jepitan cewek di jaketnya. Akhir-akhir ini dia ini Mas berubah banget. Kadang kalau pulang tuh dia diam-diam aja, dingin banget. Pokoknya nggak pernah ngajakin ngobrol. Dia langsung tidur kalau udah pulang. Kayaknya dia nyesel dia nikah sama aku Mas. Terus tengah malam tuh pernah HP-nya bunyi. Terus dia keluar nelponan, aku intipin tuh dari pintu. Dia senyum-senyum sambil nelponan, senyum-senyum Mas. Terus aku cek call terakhirnya dia itu sama baby. Teleponnya sama baby Mas. Siapa baby Mas? Yo. Saya nggak tahu, Mas. Baby itu siapa? Kamu ngarang ya? Terus aku ini kan orang tua pada ini Mas, udah pada minta cucu. Kan aku stres jadinya, aku belum bisa ngasih cucu. Sampai aku depresi Mas, dan kepikiran kalau nggak apa-apa deh suami nikah lagi atau ceraikan aku. Kamu jangan ngomong gitu, sayang. Ini pasti ada apa-apa ini, Mas. Soalnya dia nggak pernah ngomong kayak begini, Mas. Gitu. Iya. Nah itulah mungkin itulah pentingnya komunikasi suami istri itu kadang-kadang masih saling ngomong satu sama lain. Kalau dipendam tuh kadang-kadang jadi kita kaget-kagetan gitu loh. Kita tanya lagi ya. Lu ngerasanya kenapa nih kira-kira? Saya merasa tuh dapat karma Mas. Karma gimana? Kan sebelum nikah aku pernah di ini tunangan sama orang. Terus aku batalin demi nikah sama dia Mas, sama suami. Jadi aku merasa itu semua mungkin karena karma.
aku pernah sakitin hati seseorang, Mas. Jadi sekarang aku ikhlas disakitin, Mas. Aku merasa bersalah, Mas, dan dia pernah bilang kalau aku nggak akan pernah bahagia dengan orang lain. Tapi menurut saya sih bukan masalah karma kali ya. Ini mungkin masalahnya anak. Ada teman saya yang 10 tahun nikah, belum punya anak, akhirnya baru dikasih setelah 10 tahun nikah. Dia nanti coba gini. Nanti deh, saya udah punya dari pikiran saya, kita lanjutin. Oke, terus apa mau kamu sekarang? Aku udah nggak tahu, Mas. Aku udah nggak bisa mikirin lagi. Aku serahkan sama Mas Andi, terserah Mas Andi aja, Mas. Dia maunya gimana? Dalam setahun ini aku depresi, tahu. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Sebetulnya aku mau ngomong ini dari dulu, tapi aku nggak tahu ngomongnya dari mana. Maafin aku. Sampai sekarang aku belum ngasih anak buat kamu. Aku nanya sama kamu, apa kamu nyesel nikah sama aku? Kamu harus ngasih kejelasan sama aku. Kamu masih mau bertahan sama aku? Apa mau nikah lagi? Terus terang sama aku, baby itu siapa? Pacar kamu? Apa kamu mau nikah sama dia? Sayang, maafin aku ya. Kalau aku belum bisa ngasih anak buat kamu. Jangan tinggalin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku juga pengen punya anak. Aku juga pengen jadi ibu dari anak-anak kamu. Pengen banget punya anak ya? Iya, Mas. Sabar. Nanti saya akan coba konsultasi sama teman saya, ada dokter Dario, dokter yang dulu nanganin kelahiran anak saya yang kedua. Dia ahli, itu dokter dari Rusia. Ya, kita coba tanya nanti gimana, harus ada apa, harus ngapain, harus dicek apa dulu. Ya. Belum tentu kamu dikasih anak bukan berarti kamu mandul, bukan berarti juga suami kamu yang mandul juga. Siapa tahu belum dikasih aja, ya. Nah, coba kita pikirin sama-sama gimana caranya. Ya, yang penting kamu sayang sama suami kamu apa enggak? Sayang banget. Dari hati kecil kamu yang paling dalam, kamu mau kehilangan suami kamu enggak? Enggak. Saya tanya sama kamu jujur, emang kamu rela kamu dimadu? Enggak. Jadi jangan ngomong gitu, ya. Itu saya tahu. Kamu cuma merasa bersalah, dan jangan siksa diri kamu dengan rasa bersalah terus. Ya, nanti kamu makin depresi. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kamu kenapa ngomong gitu, sayang? Emang aku ngomong apa? Kamu minta-minta aku nikah sama cewek lain, terus kamu minta aku ceraiin. Kan aku sayang sama kamu. Kamu bilang gitu sih? Ya, kita juga yang paling tahu kan dia sebenarnya nggak begitu, cuma dia mungkin terlalu didera dengan rasa bersalah yang dia bilang ini salah saya. Akhirnya mungkin itu kan dia menghargai kamu, justru dia tidak menyalahkan kamu kan. Cuma itu juga kadang-kadang jadi nggak baik juga. Misalnya gini, kamu rela nggak duduk di sini kamu ngomong juga, jadi biar istri kamu tahu juga apa isi hati kamu dan siapa baby itu. Nah, berani ya? Oke, aku berani, tapi kamu jangan marah ya. Iya, enggak. Oke, duduk sini dulu. Oke, gini, sebelum suami kamu dihipnotis, saya telepon dokter Dario dulu nih. Nah. Assalamualaikum dokter Dario. Waalaikumsalam. Sorry malam-malam diganggu nggak dok? Enggak apa-apa. Sehat dok? Udah lama nggak ketemu ya? Iya. Iya. Ya. Dok, ini gini, di sini ada Rahma sama Andi, dia lagi di tempat saya. Dia udah nikah 4 tahun ya, hampir 4 tahun, tapi belum punya anak sampai sekarang. Tapi dia bilang, aduh aku meriksa tapi nggak punya uang gitu kan, karena yang satu jaga warung, satunya security gitu kan. Nah, aku kepikiran nih, dokter kan dokternya dulu waktu Nino lahiran ya kan, terus Inul, Melanie Ricardo gitu kan, yang dulu Iya, susah. banyak program juga hamil.
Iya, Inul dulu dari gak punya anak kan juga akhirnya punya anak ya dok ya? Iya, betul. Nah, boleh kapan ada waktu nggak dok? Saya mau bawa mereka ketemu dokter nih. Boleh kita janji, terus apa namanya, saya periksa gratis, nggak masalah. Wah tuh alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Tadi mau saya yang bayarin tapi dokternya yang baik nih. Iya iya. Dok di mana dok? Sekarang di prakteknya di mana aja dok? Saya masih di Medistra setiap hari sama di Brawijaya Antasari. Oh Brawijaya yang punya teman saya itu dok. Keluarga Ganis. Oh ya, Iya. oh ya, jadi bukan kenal ya. Kenal teman kuliah saya Bu Mira, terus ada Budian Sunardi juga. Iya ya. Iya iya. Saya kirim jadwalku. Oke. Kita Kalau di Sabtu Minggu ada di hari apa jam berapa dok? Sabtu, kalau Minggu sore di Brawijaya agak ramai tuh, itu banyak banget pasiennya, jadi bisa mungkin pas akhir janji. Kalau di Medistra saya setiap hari, Sabtu juga ada, Minggu juga ada. Kalau Brawijaya hari apa aja dok? Minggu pagi di Medistra, kalau di aku kirim jadwal. Boleh nanti kita ngobrol lagi dok ya. Iya. Nanti saya bantu. Siap dok, terima kasih banget nih dokter dari mana terkenal dokter yang hebat dan baik hati dok. Iya. Iya. Anaknya juga Andrea juga jadi penyanyi terkenal, Andrea True. Iya udah wisuda ini. Udah wisuda. Siap. Nanti kita ketemu sekalian ngobrol ya dok. Iya. Oke dok. Nanti saya telepon lagi besok dok ya. Iya. Makasih dokter. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Mas bener gratis, itu kan dokter artis, saya nggak punya duit. Serius tadi? Sebelum itu malah saya yang niat, saya mau bayarin kalian. Cuma dokternya bilang segratis, wah ya alhamdulillah justru rezeki anak soleh, ya kan? Gak apa ini bener. Dokter Dario tuh dokter terkenal banget. Inul dari nggak punya anak, susah punya anak, udah punya anak. Terus kalau nggak salah Melanie Ricardo juga. Artis-artis banyak udah cari aja Dario, dokter Dario Turk, TURK, orang Rusia, tapi udah lama di sini kawin orang Indonesia. Jadi tenang, nanti kita urus deh. Kebetulan kalau di Brawijaya rumah sakitnya juga punya teman kuliah sekelas. Cocok nih kalau lihat. Nah sekarang kamu nih ya di hipnotis. Lagi seperti kemarin kau tak tertahan. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan keluar api. Kamu harus. Saya mau tanya sama kamu. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Andi. Iya mas. Saya mau tanya, apa benar rumah tangga kalian sedang kurang baik? Iya mas, karena akhir-akhir ini istri suka ngerendah diri sendiri gitu mas. Merendahkan diri sendiri itu gimana? Jadi dia suka menyalahkan diri sendiri gitu mas. Gara-gara apa? Karena 4 tahun pernikahan belum dikaruniai anak mas. Gitu, 4 tahun belum dikaruniai anak. Iya mas. Dia suka nangis sendiri gitu mas di kamar, kunci pintu, gelap-gelapan. Kadang saya tanya kenapa, cuma dia nggak pernah mau cerita mas. Kamu jadi bingung gitu? Iya mas. Padahal di satu sisi saya merasa saya yang bersalah mas. Karena jangan-jangan apakah saya yang mandul mas? Ini istrinya ngerasa istrinya yang salah, suaminya ngerasa suaminya yang salah, tapi mereka nggak saling ngomong. Saya ngerasa saya jadi ngebawa sial buat dia gitu mas. Ngebawa sial buat dia? Iya mas. Sial gimana? Kok jadi saling salah-salahan ya? Tapi salahnya menyalahkan diri sendiri sebetulnya. Jadi tuh sebelumnya dia udah pernah tunangan gitu mas. Dia nggak pernah mau sama tunangannya itu mas. Dia lebih memilih saya mas. Saya mengira saya belum bisa membahagiakan dia mas. Jadi saya menyesal gitu mas. Dan dia pun kalau setiap ada acara gitu mas, keluarga besar kumpul, dia selalu minder mas. Kayak takut ditanyain sama saudara, kapan kamu punya keturunan, kan udah 4 tahun nikah. Dan saya juga merasa bersalah mas, ngajak dia nikah buru-buru mas.
Saya ngedesak dia supaya buru-buru nikah mas. Kalau pacaran pun aja nggak pernah. Sampai saya pun ngerasa nyesel nggak dia menikah sama saya mas. Terus ninggalin mantannya yang dulu. Karena saya curiga mas, dia ada komunikasi lagi dengan mantannya yang dulu. Karena dulu tuh passwordnya saya tahu mas, HP-nya dia. Tapi kok sekarang diganti. Saya tanya dia nggak pernah mau jawab. Dan saya curiga mas, kok tiba-tiba dia ada aplikasi Gojek. Apa jangan-jangan dia kayak adanya Raffi Ahmad itu, si Sanas. Kenapa? Selingkuh. Oh, chat Gojek? Iya mas. Yang namanya kan semua orang juga hampir semua orang punya Gojek. Mas, dia nggak pernah punya aplikasi Gojek mas dulu. Tapi kamu dulu nggak pernah punya Gojek, Mbak? Enggak mas, dulu emang nggak pernah mas, tapi dikatain sama orang-orang teman-teman, masa nggak punya Gojek gini, kayak ini banget, kampungan banget. Sumpah mas, saya nggak pernah hubungan lagi sama mantan mas. Nggak pernah? Nggak pernah mas. Oke, rencananya lu gimana sekarang jadinya? Gue berharap sih mas, istri yang cerain gua mas. Apaan sih kamu? Kenapa gitu? Kamu mau cerai? Saya sih nggak mau mas, cuman pantang buat saya kalau saya nyerahin dia mas. Saya mikirnya malah dia yang pengen cerai sama saya mas, cuman mungkin gak enak dia ngomongnya. Kalau mesti pisah sih ya nggak apa-apa sih mas. Mungkin dia nggak berbahagia dengan saya mas. Mungkin dia bisa berbahagia dengan orang lain mas, yang bisa kasih keturunan. Jadi lu sebenarnya pengen pisah apa enggak sih? Enggak mas, saya sih nggak mau kehilangan dia mas. Nggak mau kehilangan dia mas. Nggak mau kehilangan dia? Iya mas, saya nggak bisa hidup tanpa dia mas. Kalau tanpa dia pasti hidup saya hancur berantakan mas. Mungkin tadinya istri gua ditakdirkan untuk orang lain mas. Gara-gara saya ngelawan takdir, jadinya ngerebut kebahagiaan istri mas. Yang harusnya sama orang lain gitu? Iya mas. Enggak mas, aku bahagia sama dia. Bahagia sama dia? Iya mas. Mungkin karma buat saya, karena saya dulu pernah ngancurin kebahagiaan orang mas. Tapi kenapa lo? Kata istri lo kalau pulang tuh sekarang lo kayak dingin, langsung tidur, nggak ngobrol. Ada apa? Karena saya capek mas, pulang kerja, istri malah ngomel-ngomel. Ya udah, akhirnya saya diam aja, langsung tidur aja di rumah. Terus kenapa pulang malam? Kan kerjanya sampai sore doang kalau di Begitu, kantor. pulang malam di sana? Iya mas. Oke, kamu sekarang sering pulang malam kenapa? Iya mas, saya sebenarnya punya sampingan lagi mas. Sampingan? Iya mas, jadi saya tuh sebenarnya ngojek mas. Buat tambahan, saya ngojek, ya biayanya saya kumpulin buat konsultasi ke dokter mas, untuk cek kandungan. Saya sebenarnya curiga mas, dia tuh dulu nggak pernah punya Facebook, kok tiba-tiba saya cek HP-nya malah ada Facebook. Mas, saya curiga, jangan-jangan dia ada apa-apa nih di belakang saya. Oke, baby. Selalu sering bilang baby di chat, bener nggak lo itu? Ada chatan sering dengan nama baby itu? Iya mas, saya pernah chatan sama baby mas. Baby itu nama orang apa panggilan baby sayang? Baby itu nama orangnya mas. Siapa? Baby itu siapa kamu? Mantan saya mas. Tuh kan. Baby namanya? Iya mas. Jadi lo ngapain tuh? Sampai cerita segala istri lo nggak punya anak ke baby mantan pacar lo? Iya mas, jadi tuh kita punya permasalahan yang sama mas. Dia udah nikah 5 tahun baru dikaruniai anak, makanya saya nanya-nanya kan sama dia. Kalau ya dia punya kenalan atau apa kan, biar saya juga bisa kesana sama istri saya mas. Oke, jadi itu mantan kamu? Ada hubungan nggak? Ada hubungan lagi ya kamu? Nggak ada mas, kita cuma sekedar teman aja mas. Teman aja? Iya mas. Jadi lo sama sekali gak ada selingkuhan? Nggak ada mas. Gimana perasaan lo sama istri lo? Saya sebenarnya sayang banget mas sama dia. Saya nggak mau ditinggalin sama dia mas. Saya juga pengen punya keturunan dari dia mas. Katanya dia stres gara-gara mikirin nggak punya anak. Sedangkan bukan dia aja mas, saya pun juga ikut stres mas. Setiap
ketemu saudara ditanyain kapan punya anak. Gitu Mas. Oke, sekarang ambil di depan kamu, di istri kamu ngomong. Sayang, aku tuh cinta banget sama kamu. Aku sayang sama kamu. Setiap hari aku selalu berdoa, semoga kita diberi keturunan. Terus hubungan kita itu sakinah mawaddah warohmah, tetap berjalan seperti ini. Dan kedepannya semoga hubungan kita lebih baik lagi. Kenapa kamu? Sedih aja Mas. Kenapa? Ternyata dia sayang banget sama aku. Ya kan? Dan dia nggak sayang sama siapa-siapa. Kamu mau pisah sama dia kan? Enggak Mas. Nah itulah komunikasi. Saya lagi untuk kamu yang saya sentuh dengan saya. Ini sama seperti tadi. Apa yang ada di hati kamu, bicarakan ke istri kamu. Apa yang ada di dalam pikiran kamu setiap hari, keluarkan ke istri kamu. Jangan dipendam sendiri. Masalah suami adalah masalah istri juga. Istri harus tahu, gitu pula sebaliknya. Ya, kalian udah menikah, bukan pacaran lagi. Bahkan orang pacaran ini kadang-kadang berbagi beban, berbagi masalah. Kalau dipendam sendiri, ya kalian nyelesain sendiri-sendiri ya stres. Semua kan yang dipikul bareng-bareng akan terasa lebih ringan. Ya, oke itu aja. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Bang. Makasih. Oke, gini Mas. Sayang sama istri kamu. Sayang banget Mas. Kamu sayang sama suami kamu. Sayang Mas. Sayang kan? Jangan pernah pikir lagi buat cerai, buat pisah, buat cerai. Ya. Kalian tuh baru berapa tahun nikah? Banyak orang yang udah 20 tahun, 30 tahun nikah juga oke-oke aja kalau emang belum dikasih. Seperti teman saya juga ada mujizat tuh. 10 tahun teman saya baru punya anak. Nggak ada yang nggak mungkin. Dan anak juga adalah titipan dari Allah. Kalau belum dikasih ya berarti kalian belum dipercaya untuk punya anak. Tapi akan tiba pada saatnya kalian akan mendapatkan kebahagiaan itu kalau emang Tuhan menganggap kalian sudah perlu dan sudah dipercaya untuk memiliki momongan. Berdoa aja. Dan janji saya tadi apa? Saya akan bawa kamu ke dokter Dario. Free, nggak usah bayar. Ya, kita periksa. Kita usaha ikhtiar dulu. Tapi kan kita juga nggak janjiin apa-apa. Ya, belum tentu maksudnya dengan janji saya datang langsung punya anak, enggak juga. Ada prosesnya. Yang penting di konsultasi dulu, biasanya dokter Dario kan nanya kapan hari terakhir, biasa begitu seingat saya tuh. Terus nanti berapa lama, terus jaraknya berapa lama dari hari pertama dan hari berikutnya. Jadi dari situ bisa kira-kira ada program. Ada. Bismillah ya. Oke? Ya. Udah sekarang yang penting kalian komunikasi. Mulai sekarang nggak boleh benar-benar di hati lagi. Ya, ini juga berlaku buat pasangan-pasangan di seluruh Indonesia. Ya, jadikan ini pelajaran. Jangan dipendam, omongin. Oke? Andi dan Rahma, semoga langgeng dan Amin. Saya doakan, saya ikut doain juga nih. Semua Indonesia doain semoga mereka cepat punya anak. Ya. Dan nanti program juga berhasil. Bismillah. Saya Uya atau Surya Utama. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.